Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini kita akan mendiskusikan tentang bab 31, yaitu tentang osilasi elektromagnetik dan arus bolak-balik. Ya, kita mulai dengan diskusi tentang osilasi LC secara kualitatif. Jadi di sini kita memiliki rangkaian sirkuit L dan C yang tertutup ya. Dan kita harus mengimajinasikan di sini bahwa pada saat kita mulai kita sudah memiliki muatan di dalam kapasitor C tersebut ya. Dan seiring dengan waktu akan muncul arus ya sebagai bentuk discharging dari kapasitor tersebut ya, yang akan mengaliri si L, dan apa yang terjadi di sini ya, akan ada arus di L sehingga akan tersimpan energi magnetik di dalam kumparan tersebut ya. Jadi ini secara waktu akan ada suatu transisi ya, yang sebelumnya energi semuanya tersimpan di C kemudian berpindah ke L ya. Begitu juga setelah C kosong, kemudian ada L, kemudian L ini akan memindahkan kembali ke energinya ke C, ya, dan maksimum energi itu akan tersimpan di C kembali. Hanya saja yang membedakan di sini polaritasnya adalah terbalik, ya. Kalau sebelumnya polaritas di sebelah sini tegangannya adalah plusnya di atas, sekarang di sini adalah plusnya di bawah. Ya, dan selanjutnya seperti itu, maka akan terjadi arus reverse ya, arus yang terbalik ya, seperti yang digambarkan di sini. Kalau sebelumnya di sini arusnya adalah counterclockwise, maka di sini di bawah sini arusnya gantian menjadi clockwise ya, melewati si kumparan, energi pindah ke kumparan, energi semuanya pindah ke kumparan dan mengisi kembali kapasitor itu, arahnya kembali seperti semula. Jadi kita melihat bahwa akan ada perpindahan dalam dimensi waktu ya, dalam prosesnya, dalam transisi waktu, bahwa energi yang ada di C ini akan dipindahkan ke L dan kemudian akan dipindahkan lagi ke C lagi meskipun polaritasnya terbalik ya. Kemudian dipindahkan lagi ke L yang pasti karena medan magnetnya juga akan, polarisasinya juga akan terbalik karena arusnya arahnya terbalik, dan selanjutnya seperti terlihat di sini ya. Jadi ada proses di mana berdasarkan fungsi waktu, di mana sebelumnya energinya tersimpan di C, kemudian mengecil, pindah ke L sampai C-nya kosong, L-nya maksimum, pindah lagi dari L ke C, di mana polaritasnya terbalik dari C kemudian ke L lagi, di mana polaritas dari magnetiknya di L juga terbalik, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat ini seperti siklus ya. Kalau saya mengatakan di sini, saya katakan kita harus membayangkan seperti siklus telur dan ayam ya. Telur menetas menjadi ayam, ayam kemudian bertelur, telurnya menetas lagi dari ayam, dan seterusnya. Dan ini yang terjadi juga seperti itu, ada siklus energi dari C ke L dan L ke C dan seterusnya. Dan tentunya ini akan, karena ini menggunakan waktu, pasti kalau kita terjemahkan pasti ini memiliki suatu frekuensi ya. Nah, frekuensi itu yang akan kita diskusikan selanjutnya nanti berbasis pada apa untuk menghitungnya ya. Sedangkan fasanya sendiri kita bisa melihat di sini fasa dari siapa? Polaritas tegangan yang ada di C, kita lihat ya, ini ibaratnya ini setiap 90 derajat ya pergeserannya. Begitu juga arusnya berubah 90 derajat terus, cuma ada perbedaan fasa di mana pada saat maksimum arusnya adalah 0 dan seterusnya. Jadi ini ada perbedaan fasa arus dan tegangan dari kapasitor, dan begitu juga dengan
fasa dari arah magnetik yang ada di kumparan tersebut, di kumparan yang ada di situ. Ini akan kita diskusikan di bawah sini. Nah, kita hanya melihat di sini bahwa energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu berubah sesuai dengan waktu, ya, dan siklus, naik, turun, naik lagi, turun lagi, dan seterusnya, ya. Seperti di sini dinyatakan dalam bentuk energi yang ada di kapasitor UE itu fungsi T itu sama dengan QT, ya, muatan dalam kapasitor yang merupakan fungsi waktu kita kuadratkan per 2C. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di bab 25 mungkin, ya. Kemudian energi magnetik yang tersimpan di dalam kumparan itu adalah fungsi waktu juga, adalah L dikalikan I T kuadrat per 2. Nah, ini keduanya merupakan fungsi waktu, tetapi kalau dijumlahkan merupakan energi total yang tersimpan dalam sistem itu adalah suatu konstan, ya, tidak berubah selama di dalam loop tersebut, ya, dalam loop tersebut tidak ada komponen yang akan mengemisikan energi. Contohnya, kalau kita punya R resistor RLC, maka sebagian dari energi itu secara perlahan-lahan akan terbuang melalui R dalam bentuk apa? Thermal energy, dan bisa juga dalam bentuk electromagnetic propagation. Misalnya antena, itu kan juga R, ya, yang akan mengeluarkan energi itu dari lingkup itu, ya. Jadi ini konstan nanti, ya, UT totalnya ini konstan, ya. Kita hanya ingin membahas di sini kalau kita punya current, ya, ini I di sini, maka kalau ada R, ibaratnya kalau ada R, maka tegangan drop, tegangan dalam R itu hubungannya terhadap arusnya itu selalu satu fasa. Sedangkan tegangan C, ya, atau VC ini selalu terlambat 90 derajat dari arus yang melewatinya atau yang mengisinya atau discharge-nya. Selalu terlambat 90 derajat. Begitu juga VL, tegangan yang ada di induktor berlawanan, bukan terlambat tapi dia mendahului, leading. Kalau plus ini leading, kalau ini adalah lagging, ya, minus, terlambat. Lebih itu kita akan melanjutkan di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita membayangkan kalau rangkaiannya bukan LC saja. Kalau LC energinya akan di sistem sirkuit itu. Tapi kalau ada R-nya, maka sebagian energi rangkaian itu akan terbuang dalam bentuk I kuadrat R. Kita sudah belajar, ya. I kuadrat R adalah energi yang diemisikan oleh si resistor tersebut. Umumnya dalam bentuk thermal atau dalam bentuk yang lain lagi. Misalnya electromagnetic wave, kalau R itu diwujudkan dalam bentuk antena misalnya. Ya. Kurang lebih ini. Dan kalau ini wave tersebut, ya, tadi ada apa namanya, circle wave, ya, wave bolak-balik arus. Kalau dilewatkan di dalam RLC, maka dia akan decay, ya, karena sebagian energi pelan-pelan akan terbuang. Tapi kalau dia dalam LC, kita bisa mengharapkan bahwa si energi sinusoidalnya ini akan tetap ada di rangkaian tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia akan besaran dari amplitude sinusoidalnya ini akan tetap terus, ya. Sedangkan ini menurun karena adanya energi yang dibuang pelan-pelan melalui R. Ini namanya decay, dan semuanya nanti kita akan mengetahui bahwa kecepatan dari decay-nya ini tergantung dari besaran R, karena nantinya time constant-nya itu adalah R per L, jadi resistor per induktornya. Ada satu contoh, ya, ada satu contoh. Kalau misalnya kita punya suatu rangkaian LC, ya, kemudian kita ditanyakan berapa maksimum current yang melewati di situ, ya, dan anggap tidak ada resistansi, lalu energinya ada terus di situ dan osilasinya akan selalu ada di situ, ya, karena tidak memiliki resistensi, maka
ide kuncinya, maka dia akan selalu abadi ya. Osilasi yang ada di situ adalah forever atau abadi, selalu ada. Sedangkan energi yang tersimpan di dalam kumparan dalam bentuk energi magnetik itu akan berubah sesuai waktu dan osilasi terhadap waktu. Begitu juga energi dalam bentuk charge listrik akan tersimpan dalam bentuk fungsi waktu di dalam kapasitor. Ya. Hanya kita ingatkan di sini energi magnetik yang tersimpan di dalam induktor ini dituliskan sebagai UB sama dengan LI. Di sini harus ada T ya. IT kuadrat per 2 ya. Dan ini selalu berubah sesuai dengan waktu. Kalau maksimumnya adalah UB maksimum adalah LI, di mana I-nya adalah maksimum I kuadrat per 2. Begitu juga untuk energi dalam kapasitor dinyatakan dalam UE sama dengan Q kuadrat per 2C. Dan kalau maksimumnya adalah ini. UE maksimumnya sama dengan Q kuadrat per 2C. Dan ingat, UB ini, UBT, ya, saya nyatakan UBT, itu selalu ada sesuai dengan fungsi waktu, dan UET ini juga selalu ada sesuai fungsi waktu. Kalau dijumlahkan, seperti yang kita lihat di 2 slide sebelumnya, itu selalu konstan. Sedangkan UB maksimum itu terjadi pada saat UE-nya adalah minimum atau 0. Ya. Begitu juga UE maksimum terjadi pada saat UB-nya dalam posisi 0. Jadi UB maksimum itu tidak akan terjadi bersamaan dengan UE maksimum. Tidak akan terjadi. Ya. Mereka selalu bergantian. Hanya besarannya adalah sama. Ya, besarannya sama karena ini terjadi pada saat UE-nya adalah 0, ini terjadi UE maksimum terjadi pada saat UB-nya adalah 0. Jadi karena ini sama, kita bisa menyamakan itu dalam satu persamaan di sini, ya, sehingga kita bisa mendapatkan hubungan antara I maksimum terhadap Q maksimum di sini Q kuadrat per LC, ya. Jadi I itu sama dengan Q per akar LC, mungkin yang lebih gampang di situ. Jadi kita sudah bisa mendapatkan hubungan antara I dan Q itu dibagi oleh besaran akar LC. Dan kita plug in, kita masukkan nilai-nilai value-nya, maka kita bisa mendapatkan bahwa arus maksimum yang bisa terjadi di dalam sistem tersebut adalah 640 miliampere. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa UT ini ya, total energi di dalam sistem tersebut adalah konstannya, adalah jumlahan dari energi yang setiap saat ada di kumparan dan energi yang setiap saat ada di kapasitor. Ya. Nah, sekarang kita coba melihat hubungan lebih lanjut untuk mendapatkan nanti penyelesaian diferensialnya. Di U per dt, ya, karena ini konstan, maka kalau didiferensialkan akan hasilnya adalah sama dengan 0. Hanya saja di dalamnya sini, kalau kita diferensialkan, kita akan mendapatkan persamaan ini. Ya. Kita ingat bahwa I itu sama dengan dq dt, sehingga kita bisa mendapatkan L dI per dt Q ditambah Q per C itu sama dengan 0, ya kan? Kalau kita turunkan di sini supaya kita bisa mendapatkan mana mau kita menyelesaikan I atau Q-nya dulu, Q-nya dulu. Kita selesaikan dengan Q aja dulu, maka dI per dt itu kita bisa menyatakannya sebagai D, karena I sama dengan dQ dt, maka dI per dt sama dengan D2Q per dt kuadrat, ya. Yang dinyatakan di sini. Jadi kita akhirnya mendapatkan ini kalau dalam persamaan matematik yang kita sebut sebagai second order ordinary differential equation, ya. Ini adalah penyelesaian untuk harmonic oscillation. Harmonic oscillation adalah suatu osilasi yang tidak pernah berhenti karena tidak ada remnya, tidak ada resistornya. Resistor itu berfungsi sebagai braking system nantinya. Jadi solusinya
Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Dalam sesi ini kita bukan menjelaskan matematika teknik. Jadi kalau kita selesaikan dalam matematika teknik, maka solusinya adalah, bentuk solusinya adalah kurang lebih adalah sinusoidal functions, ya. Solusi sinusoidal ada cos, ada sin, dan kita bisa menyatakannya apa itu A dan apa itu B, itu kita selesaikan karena itu sama dengan C nantinya di sini, ya. Dan apa itu omega 0, ini yang sangat penting karena itu adalah merupakan frekuensi dari natural frekuensi dari LC sirkuit tersebut. Dan kalau kita gambarkan, kita bisa menggambarkan LC sirkuit itu seperti pegas, ya. Kalau pegas Anda tekan, kemudian Anda lepas, dia akan bergerak terus selama tidak ada gesekan udara, dia nggak akan ada selesainya, ya. Solusinya sama, di mana si frekuensi dari pegas tersebut adalah sama dengan akar dari K, ini adalah konstanta dari siapa namanya, konstanta pegas dibagi terhadap mass dari beban pegasnya, ya. Kita akarkan. Ini kita jelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya. Hanya yang terpenting di sini bahwa solusi dari persamaan ini bentuknya adalah, jadi muatan dalam kapasitor itu wujudnya adalah dalam bentuk sinusoidal function, ya, diwujudkan dalam bentuk dimana C-nya nanti kita pahami tergantung, kita pelajari tergantung dari initial value-nya, sedangkan frekuensinya tergantung dari komponen yang ada di dalam sirkuit tersebut. Ya, sekarang kita melihat hubungan antara QT, fungsi charge di dalam kapasitor, dengan arus yang mengalir ke kapasitor dan keluar kapasitor. Jadi kalau I sama dengan dq per dt, maka kita bisa melihat diferensial dari cos ini pasti sin, ya, minus sinus, di mana di ini omeganya keluar, ya, omeganya keluar. Mohon maaf, ini saya cuplik dari beberapa buku sehingga kadang-kadang, ya, berubah parameternya, tapi tidak apa-apa selama kita memahami filosofi dari diskusi ini. Jadi kita lihat di sini I maksimumnya. Jadi ini adalah I maksimum, adalah omega kali Q, ya. Tapi bentuk tren dari current yang melewati kapasitor tersebut adalah minus sinusoidal. Sedangkan bentuknya di sini adalah cosine. Jadi artinya apa? I itu mendahului cos, karena di sini minus sin, ya. Sin itu, kalau minus sin itu adalah mendahului 90 derajat dibandingkan cosnya. Jadi kalau kita plug in di sini, kita bisa menyelesaikan, kita masukkan ke dalam bentuk apa ini, I, ya, dalam bentuk I. Jadi di kuadrat Q dt kuadrat itu bentuknya nanti akan kita plug in di sini menjadi ada omega kuadrat kali Q-nya, ya. Jadi karena di diferensial 2 kali, sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa di term yang sebelah kanan masih tetap cos, di sebelah kiri ada cos juga, tapi ada minusnya, kan? Karena 2 kali diferensial, ya. Sehingga kita bisa menghilangkan cos ini, kita hilangkan, kita bisa mendapatkan bahwa minus L omega kuadrat Q itu sama dengan 1/C Q. Ya, ditambah 1/C Q itu sama dengan 0. Nah, tinggal kita gabungkan aja, kita bisa mendapatkan bahwa karena Q-nya kita hilangkan. Mohon maaf, mungkin saya kurang sistematik ngajarnya. Minus L omega kuadrat plus 1/C itu sama dengan 0. Ya, sehingga kalau kita gabungkan, maka kita mendapatkan bahwa omega itu sama dengan 1/akar LC. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi frekuensi yang terjadi di dalam sirkuit LC tersebut secara natural itu adalah tergantung kepada
L, dan C. Ya, besarnya adalah omega sama dengan 1/4 akar LC. Di sini kita harus tahu omega itu adalah frekuensi sudut, bukan frekuensi dari itunya. Jadi kalau frekuensi sudut itu sama dengan 2πf. Kalau f-nya sendiri, frekuensi dari sinusoidalnya itu sama dengan 1/2pi dari omega atau 1/2pi dari 1/4 akar LC. Ya. Ini saya ulang lagi karena di depan saya memberikan contoh dengan mekanik, maka kita dapatkan omega itu sama dengan akar K/M, ya. Di mana omega itu adalah frekuensi sudut itu sama dengan 2pi frekuensi realnya, ya. Jadi F dari pegas kalau kita tekan bolak-balik itu sama dengan frekuensinya sama dengan 1/2pi akar K/M. Ya, kalau untuk rangkaian LC, omeganya sama dengan 1/4 akar LC. Maka frekuensinya itu sama dengan 1/2pi kalikan akar 1/4 LC. Kurang lebih itu kita lanjut. Karena kita diminta untuk menjelaskan analogi listrik dan mekanik, saya juga memberikan sedikit tentang mekanik. Kita sudah mendapatkan kalau kita memiliki rangkaian, ini kita ingin menganalogikan karena persamaan model matematiknya sama, ya, antara rangkaian RLC, ya, dengan suatu tegangan input yang merupakan sinusoidal, dan di sini adalah ada bentuk pegas yang diberikan beban, kemudian kita kasih tegangan input ini, ya, bukan tegangan tapi force inputnya adalah dalam fungsi ini RT ini, kemudian ada dashpot itu adalah suatu bentuk rem yang akan breaking up atau namanya break up atau mengerem fungsi pegasnya itu seperti fungsi R di sini. Jadi kalau dimodelkan rangkaian ini kalau kita nyatakan dalam bentuk Kirchhoff voltage law, ya, ini rangkaiannya bentuknya menjadi seperti ini, ya. Begitu juga yang di sebelah bawah, kita istilahnya bukan Kirchhoff, ya, Kirchhoff voltage law, ya, bukan KVL, tapi kita dalam bentuk Newtonian, ya, hukum Newton kedua, dan karena ada Hooke, ya, ini ada koefisien Hooke di sini, ada mass-nya si Newton, kemudian ada di sini dashpot yang memiliki nilai breaking system, ya. Nah, sekarang kita akan melihat di sini apa yang dinyatakan dalam buku. Q di sini, ya, Q itu terkait dengan X, ya. Kebetulan saya di buku yang saya menggunakan Y. Jadi Q muatan itu berkaitan dengan X atau distance, ya. Kalau dalam mekanik itu distance itu adalah sama dengan dengan charge di dalam sistem listrik. Kemudian seperse berkaitan dengan K. K itu adalah nilai koefisien Hooke, ya. Hooke sistem, ya. Yang Anda lihat di sini. Nanti kalau kita paham bahwa R itu akan sangat sama persis dengan koefisien untuk dashpot ini, pengereman dari sistem itu, ya. Nah, lebih lanjut, kalau ini kita ubah bukan dalam bentuk Q, ya, bukan dalam bentuk charge di dalam kapasitor, tapi dalam bentuk current yang melewatinya. Jadinya persamaannya kita ubah sedikit, ya, karena Q double prime itu diferensial order 2-nya itu sama dengan diferensial tingkat pertama dari I-nya sendiri. Maka I ini seolah-olah seperti apa kalau di sini kita ubah di sini? I itu seperti velocity, kan, ya. Jadi kita katakan di sini. Kemudian L seolah-olah seperti mass, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai
analogi antara listrik dan mekanik, meskipun mungkin kalau dibayangkan agak susah. Kita menganalogikannya karena kalau dimodelkan dalam matematik kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dalam proses terjadinya dalam nature, kita memang agak susah untuk mengimajinasikannya. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan untuk menjelaskan apa yang ada di dalam diskusi ini. Kemudian kalau energi potensial di sini dinyatakan dalam bentuk, ya kan, energi yang tersimpan di dalam sini adalah energi di dalam mekanik, ya, itu adalah energi potensial dalam bentuk Hooke's law, ya. Satunya lagi dalam bentuk, mungkin kita mengatakannya dalam bentuk Newtonian, ya, kinetic energy. Jadi ada potensial energi dan kinetic energy yang selalu bergantian kalau di dalam mekanik itu. Dan di sini sama di dalam listrik, ya, dalam sirkuit listrik ada bolak-balik antara energi magnetik dan energi listrik, ya, yang selalu bolak-balik bergantian. Jadi kurang lebih itu. Kalau diulang lagi, di dalam listrik ada perpindahan antara energi mekanik ke energi listrik dan bolak-balik. Di sini adalah energi kinetik, ya, mekanik dengan energi potensial mekanik, ya, kurang lebih. Sedangkan R hanya menyatakan, ya, tempat untuk mengemisikan energi di situ, seperti juga dashboard di sini untuk mengerem sistem tersebut. Baik, kita lanjutkan dengan topik osilasi teredam dalam sebuah rangkaian RLC. Ini sudah kita diskusikan dalam slide kedua, ya. Gambarnya saya pinjam juga di sini. Kalau Anda punya RLC, LC-nya sendiri menyebabkan suatu seperti resonator, suatu osilator yang menyebabkan osilasi arus listrik dan osilasi energi listrik yang bergantian, ya. Dan kemudian akan mengecil karena teremisi energi yang tersimpan di dalam sini ini, kemudian secara pelan-pelan teremisi keluar oleh R ini dalam berbagai macam bentuk, ya, seperti saya sudah jelaskan, bisa dalam bentuk heat transmission atau emitting heat, ya, bisa juga dalam bentuk electromagnetic propagation, contohnya adalah antena, ya. Kita lihat di sini solusi dari persamaan ini, seperti yang saya katakan, ini adalah second order ordinary differential equation, ya. Solusinya adalah seperti ini. Yang ini cosine ini adalah solusi karena kalau ininya adalah 0, ya. Sedangkan ini terjadi karena adanya eksistensi dari term yang menyebabkan, kita sebut sebagai breaking system, ya, yang menyebabkan sistem itu kemudian berhenti, ya, karena dia membuang energi keluar dari sistem tersebut. Jadi kita tidak menjelaskan karena kami tidak mengajarkan matematika teknik. Kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut, Anda silahkan melihat kuliah yang kami berikan dalam matematika teknik dalam channel ini juga, ya. Kita lihat di sini decay system diwujudkan dalam term ini, ya, eksponensial minus R per 2L T, ya. Jadi ini, jadi time constantnya itu ini. Jadi apa? Jadi besar kecilnya decay itu tergantung kepada nilai R dan nilai L. Semakin besar nilai R-nya, maka dia akan semakin cepat untuk mengecil. Begitu juga semakin kecil L-nya, kurang lebih kita bisa tahu apa akibatnya. Semakin membesar L-nya berarti time constantnya merendah, artinya dia semakin lama, ya, decay-nya. Hanya kita seperti yang saya utarakan di sini, kita sebutkan di sini ada omega prime, ya. Jadi bukan omega. Kalau omega kita tahu bahwa omega itu sama dengan apa? Akar seper LC atau seper akar LC, ya kan? Nah, karena adanya R ini agak berubah sedikit, ya. Di sini omega
prime itu sama dengan omega kuadrat minus R per 2L kuadrat akar ya. Atau kalau kita ingin lebih singkatnya, mungkin dinyatakan dalam bentuk omega prime itu sama dengan 4 minus RC kuadrat per 2LC kuadrat. Ya. Jadi ini agak berubah frekuensinya, artinya apa? Frekuensinya menaik atau menurun dengan adanya R, artinya menurun. Ya. Frekuensi osilasi sebenarnya menurun, di samping itu amplitudenya juga menurun karena adanya R tersebut. Ya, dalam bentuk eksponensial. Baik, kita lanjutkan dalam topik yang sedikit berbeda. Sekarang kita berbicara mengenai sumber arus listrik, ya, sumber tegangan yang menyebabkan arus listrik bolak-balik. Kalau di bab-bab sebelumnya kita selalu menggunakan sumber tegangan baterai atau yang kita sebut sebagai arus searah direct current DC, ya. Kalau di sini kita menyebutnya arus bolak-balik atau AC, alternating current, ya. Dan alternating current yang kita masih merasakannya sekarang, contohnya adalah listrik rumah PLN, ya, itu mempunyai tegangan RMS-nya adalah 220 volt, ya. Itu tegangannya adalah bolak-balik, berubah-ubah terus. Kenapa berubah-ubah? Kenapa bentuknya sinusoidal? Karena tegangan yang ada di PLN itu adalah dihasilkan oleh generator, ya, namanya generator listrik, dan itu adalah hasil dari perubahan energi mekanik yang memutar generator tersebut yang kemudian diubah menjadi bentuk energi listrik. Kita sudah belajar tentang ide-ide awal tentang generator listrik, dan tentunya juga sama, generator listrik itu secara filosofi sama dengan motor listrik. Kalau generator listrik itu mengubah mekanik menjadi listrik, kalau motor listrik mengubah listrik, energi listrik menjadi mekanik. Nah, kita kembali lagi seperti yang ada di bab 29 kalau tidak salah, ya. Kalau Anda punya suatu medan magnet, ya, arahnya ke bawah, kemudian Anda punya suatu loop current seperti ini, dan kita sudah belajar di bab sebelumnya. Loop current itu tidak kita geser, tapi kita putar. Sama saja sebenarnya, karena dia akan membangkitkan. Kalau medan magnetnya itu tetap, kemudian loop yang kita putar, akan ada perubahan jumlah flux magnet yang dilingkupi oleh siapa ini? Loop kawat ini secara siklus, kan? Gerakan siklus. Kalau frekuensinya sama terus, maka dia dapat besar pada saat dia perpendikular atau normal terhadap arah medan magnet, dia akan dapat jumlah medan magnet yang besar. Kemudian kalau kita gerakan secara sirkular, dia gerakannya adalah sinusoidal sebenarnya. Nanti hasil dari keluarannya pasti sinusoidal. Ya. Anda perlu imajinasi sedikit untuk membayangkan bagaimana terjadinya sinusoidal itu dengan putaran yang berputar. Setiap putaran itu sebenarnya adalah bentuk, kalau Anda proyeksikan ke suatu tempat, maka sebenarnya adalah sinusoidal juga. Baik, ujung kedua, loop kawat tersebut mempunyai dua ujung, ya. Keduanya dihubungkan oleh cincin, ya, namanya cincin gelincir, dan kemudian dihubungkan dengan yang kita sebut sebagai brass, ya. Biasanya brassnya itu atau sekatnya untuk penghubung itu adalah dari bahan karbon, ya, makanya disebut sebagai karbon brass. Dan ini biasanya yang harus kita rawat, ya, karena lama-lama akan menipis dan setiap saat harus kita rawat supaya dia bisa bekerja normal terus. Tegangan atau GGL yang dikeluarkan adalah dalam bentuk
Ini maksimalnya ya. Bentuknya adalah dalam bentuk sinusoidal. Anda bisa menyebutnya cosine dan sinusoidal sama aja, tergantung kita mana yang mau kita pakai. Dan frekuensinya adalah frekuensi dari mekaniknya. D ini adalah driving, bukan driving mekanik ya. Jadi D ini kita sebut driving mekanik. I tergantung kalau I-nya bebannya nanti. Jadi I itu terjadi kalau tegangan tersebut dikasih beban. Kalau nggak ada beban, I-nya sama dengan 0. Jadi I itu terjadi kalau ada beban. Kalau bebannya dia resistif, maka sin-nya seperti ini, tapi V-nya adalah 0. Jadi ini akan sama dengan satu fase. Tapi kalau bebannya bukan resistif, tapi campuran resistif, kapasitif, dan induktif, maka akan terjadi pergeseran fase yang besarnya tergantung dari komponen dari RLC-nya. Nah, ini yang kita sebut sebagai, kalau di dalam buku istilahnya adalah osilasi paksa, ya, atau driven oscillation. Artinya apa? Kalau kita potong di sini, kita punya suatu sistem loop RLC di mana kita punya frekuensi naturnya dari sistem tersebut adalah omega. Jika kita kemudian memberikan tegangan listrik dengan frekuensinya adalah omega D, maka kita menyebutnya ini adalah osilasi paksa dari generator terhadap sistem tersebut yang mempunyai frekuensi nature sebesar omega. Ya, jadi di sini saya sebut omega itu adalah frekuensi sudut natural dari rangkaian RLC. Sedangkan omega D adalah driven frekuensi, yaitu frekuensi paksa dari sumber energi. Jika omega D sama dengan omega di sini, maka kita sebut kondisinya itu adalah kondisi resonansi. Ya, nanti kita akan belajar sedikit ke belakang, di mana pada saat resonansi ini si generator ini kalau dia punya mata, dia akan menganggap bahwa di sini seolah-olah yang dia lihat bukan RLC tapi hanya R saja. Kenapa? Karena nantinya C dan L itu akan saling mengkompensasi ya pada saat resonansi, efek dari C dan L itu saling mengkompensasi. Jadi yang dia lihat, kalau si generator ibaratnya punya mata, maka dia hanya melihat bebannya itu hanya beban R saja. Jadi adalah beban yang optimal istilahnya. Nah, sekarang kita mencoba menganalisa, kita masuk ke dunia ranah orang-orang listrik, khususnya orang tenaga listrik ya. Di sana kita belajar di teknik listrik, kita belajar kalau ada suatu generator listrik ya dengan frekuensi omega D dilewatkan suatu ke resistif ya, beban resistif R. Maka kita akan mendapatkan bahwa Kirchhoff voltage law-nya atau KVL-nya itu VGL minus VR itu sama dengan 0. Betul kan ya? Nah, atau pada saat yang sama kita bisa menyatakan bahwa tegangan drop atau voltage drop di VR ini, di R ini adalah VR, itu sama dengan GGL maksimum sin omega dP ya. Jadi fasenya sama antara current nantinya dengan yang Anda lihat di sini, current dengan tegangan yang mensuplainya itu fasenya sama ya. Nah, kita mendapatkan hubungan bahwa VR ini, ya, VR ini, ya, ini berubah-ubah variabel ini simbolnya karena bukunya juga beda-beda. Ya. Jadi ini VR ini itu sama dengan IR kali R. Ya, sorry. Ini maksimumnya bukan. Ini maksimum di sini ya, maksimum amplitude dari tegangan
drop tegangan di sini itu sama dengan arus maksimum di resistor kalikan resistor. Ya, kita lihat yang menarik di sini, tren dari fasanya adalah sama. Nanti akan Anda lihat sesuatu yang berbeda kalau bebannya adalah kapasitor dan atau induktor. Nah, sekarang kalau bebannya kapasitor, maka VC itu akan selalu sama dengan sumbernya di sini. Jadi VC itu sama dengan VC ini maksimumnya, amplitude maksimum dikalikan sinusoidal omega dt. Ya. Sedangkan QC-nya, muatan yang ada fungsi waktu dari muatannya adalah QC, adalah C kali VC. Ya. Kita mendapatkan ini. Dan Anda lihat, muatan yang ada di dalam kapasitor itu trennya selalu mengikuti dengan tegangan yang ada di situ. Nah, sekarang IC-nya bagaimana? IC adalah diferensial dari muatan yang ada di situ, karena muatan yang dari situ adalah hasil dari integral IC-nya. Ya. Jadi kurang lebih ini. Apa yang Anda lihat di sini ternyata berbeda ya trennya. Kalau di sini sin, karena didiferensialkan, dia bentuknya cosine. Ya. Jadi kalau kita menganggap ya ini kalau kita gabungkan di sini, kita ingat sebelumnya kalau di resistor ya, supaya kita relasikan dengan sebelumnya, kalau di resistor itu IR itu karena sama-sama ininya ya, VR per R ya. Kurang lebih itu. Nah, di sini kita ingin melihat bahwa VC ini karena hubungannya dengan IC harus dibagi dengan sesuatu supaya menghasilkan ini. Yang membagi adalah apa? Seper dari omega DC. Jadi ini seper dari ini, ya, seperti yang disebut di sini. Inilah yang kita sebut sebagai reaktansi kapasitif. Ya. Akibat seolah-olah seperti R, seolah-olah ya, hanya bukan R, nilai ininya seolah-olah seperti R, tapi dia akan mengakibatkan lebih lanjut karena C itu akan mengubah fase arus itu. Kalau di R kan fase arusnya sama dengan tegangan, drop tegangannya. Kalau di sini arusnya selisih 90 derajat di depannya karena cos ya. Cos itu mendahului sin. Ya, Anda lihat di sini seper C itu sama dengan VC per XC kan. Ini kita taruh bawah, berarti harus ditaruh dalam bentuk seper omega DC ya. Inilah kita sebut sebagai reaktansi kapasitif. Ya. Nah, kita bisa menyatakannya supaya bentuknya sama dengan yang ada di resistif, maka VC itu sama dengan IC kali XC, di mana XC-nya sendiri besarannya adalah ini. Jadi semakin besar C-nya, maka semakin besar reaktansi kapasitifnya. Kalau Anda ingin mendapatkan reaktansi kapasitif yang besar, maka C-nya harus kecil. Atau omega D-nya yang harus apa? Harus tinggi ya. Lebih itu. Kita lanjut. Beban induktif sama persis. Ya. Di sini VL itu sama dengan L DI per dt. Ya. Kalau kita runut lagi, kita dapatkan nantinya omega D ini XL ini nantinya gini, kalau kita diferensial maka akan muncul menjadi apa? Sin didiferensialkan menjadi cos ya, omega D keluar. Jadi di sini akan ada omega D di sini. Jadi ini kalau kita jadikan suatu reaktansi yang kita sebut reaktansi induktif, maka XL sama dengan omega D L. Berbeda dengan C ya, kalau C yang semper omega DC, kalau di sini XL sama dengan omega D L.
Jadi kita bisa menyatakannya tegangan satu dalam induktor adalah VL sama dengan IL dikalikan XL-nya, di mana XL adalah omega D L. Ya. Nah, yang menarik di sini ada hasil cosine sama dengan di kapasitor, tapi tandanya adalah minus. Jadi apa? Ada perbedaan kalau kapasitor. Kalau di kapasitor kita menyatakan arus itu mendahului tegangan, atau kita bisa mengatakan tegangan di belakangnya arus. Sedangkan di induktans, tegangan itu justru mendahului si arusnya, ya, atau arusnya lagging atau di belakangnya dari tegangannya. Kurang lebih kalau dibulak-balik seperti itu, jangan bingung, Anda harus merumuskannya sendiri. Paling tidak kita menyatakan sekali lagi, kalau dalam resistif, I dan tegangannya itu sama fasenya. Sedangkan kalau di kapasitor, itu I itu mendahului tegangan kapasitornya. Ya, sedangkan di L, I itu didahului oleh tegangan L-nya. Ya, silahkan dirangkum sendiri. Nah, sekarang kita bermain sedikit dengan apa yang kita sebut sebagai vektor ya. Vektor ini kita gunakan untuk mempermudah menganalisa rangkaian RLC. Jadi teman-teman di teknik listrik pada saat awal sudah belajar tentang bahwa kondisi fase itu dapat digambarkan dalam bentuk vektor ya. Jadi kalau suatu tegangan sinusoida itu bisa digambarkan sebagai gerakan suatu vektor tapi yang berputar begini ya. Putaran dari dan kecepatan putarannya itu merupakan frekuensi dari tegangan tersebut ya, atau arus tersebut. Nah, di sini misalnya kita memiliki rangkaian RLC seri ya. Kita memiliki tegangan yang diterapkan adalah GGL sama dengan GGL maksimumnya sin omega dt ya. Ini sudah saya jelaskan. Di sini kalau bebannya adalah A itu apa? Resistif ya. Sorry. Tegangannya ini sin omega dt ya. Jadi tegangannya mungkin harusnya arahnya di sini ya. Omega dt itu artinya dia V-nya masih 0 ya. Tegangannya di sini. Arusnya kemudian tergeser. Jadi kalau tegangan mendahului arus, kira-kira bentuknya apa? Bentuknya adalah lebih beban induktif ya. Tegangan mendahului arus ya. Kita lihat di sini. Kalau RLC maka Kirchhoff voltage law-nya ya, kita lihat di sini, maka sama dengan ya GGL sama dengan VR plus VC plus VL ya. Nah, kita lihat di sini, kita jumlahkan di sini. Kalau arusnya pada saat itu, karena beban dan RLC itu, arusnya adalah I, maka VR-nya pasti arahnya sama dengan I. Ya. Kita sebut aja di sini omega dt minus V, di sini juga omega dt plus V. Ini gambar vektor dari VR-nya. Bagaimana dengan VL? Bagaimana dengan VC? Yang kita ceritakan, kalau VL itu tegangannya mendahului arusnya. Jadi tegangannya di sebelah sini ya, mendahului. Sedangkan C, arus terhadap tegangan di kapasitor, arus mendahului. Sehingga apa? Kita bisa menggambarkan C itu 90 derajat di sini. Anda lihat di sini,
setiap saat kalau ada series RLC, maka tegangan L dan tegangan di C ini, mereka sebenarnya saling mengkompensasi ya. Kebetulan di sini VC-nya lebih kecil dari VL. Jadi kalau kita jumlahkan, ini kan, kalau dalam vektoran kita bisa menjumlahkan antara VC dan VL. Kurang lebih jumlah totalnya adalah di sini. Ya. VL minus VC, itu ada di sini. Ya. Sehingga total antara VR dan VL minus VC, ini nanti kita akan memahami bahwa VL dan VC itu harus selalu dijumlahkan. Ya. Baru setelah itu, karena ini selalu selisihnya 90 derajat di keduanya ini, ya. Nanti kalau resultatnya adalah misalnya di sini, maka jumlahannya adalah dalam bentuk pasti Pitagoras, ya, jumlah Pitagoras. Sehingga kita lihat di sini, ya, terjadi total dari tegangan yang dihasilkan. Atau sebenarnya adalah bukan dihasilkan, ya. Total tegangan, vektor tegangan yang ada di GGL itu sebenarnya bisa diwujudkan dalam bentuk jumlahan Pitagoras dari ini. Ya, PR kuadrat plus ini VL dan VC ini harus selalu digabungkan karena apa? Arahnya selalu berlawanan sehingga secara vektor mereka harus saling dijumlahkan baru kemudian Pitagoraskan dengan tegangan yang ada di R. Ya. Kita runut kembali, ini kita tinggal diikutin saja. Maka kalau I, ya kita gabungkan semuanya. I itu sama dengan GGL per akar dari jumlah Pitagorasnya ini. Dan inilah yang kita sebut sebagai definisi impedansi. Ya, total jumlahan antara ohmik resistan ditambah apa tadi? Induktansi dan kapasitansi itu dalam bentuk satu yang kita sebut sebagai impedansi. Yang didefinisikan sebagai akar dari apa namanya? Pitagoras calculation ya di antara komponen-komponen ini. Kurang lebih itu kalau kita ingin lebih lengkapnya lagi karena XL itu sama dengan omega DL, nah kita turunkan semuanya di mana XC-nya sama dengan 1 omega DC ya. Ini adalah hasil akhir dan menyatakan amplitude arus dari itu. Kalau kita tahu PGL maksimumnya, maka kita tahu amplitude maksimumnya. Nah, yang paling menarik, kalau kita sudah tahu maksimumnya semua, ya, current maksimum, kita tahu GGL maksimum. Sekarang bagaimana hubungan fase di antara GGL-nya, tegangan yang terpasang keseluruhannya, dengan arus yang ada. Jadi kita jangan membayangkan arusnya akan sama fasenya dengan ininya ya, dengan GGL sumber GGL-nya. Nah, kita melihat beberapa ini ya, beberapa. Kalau XL lebih besar daripada XC, maka kita sebut induktifnya lebih besar daripada kapasitif. Maka kita sebut semuanya itu bebannya kita sebut lebih induktif ya. Maka kalau bebannya lebih induktif, maka tegangan itu akan mendahului arus totalnya ya. Jadi kita sebut sebagai lagging, current-nya lagging terhadap tegangan ya. Kalau XC-nya lebih besar daripada XL, kita sebut sebagai beban resistif. Beban kapasitif ya. Lebih bersifat kapasitif. Sehingga apa? Biasanya harus mendahului tegangannya. Jadi dan ini yang akan kadang-kadang mengganggu kalau bebannya seperti ini, kadang-kadang mengganggu karena akan menjadi apa? Disefisiensi dari sumber ya. Nah, kalau Anda tanya kenapa disefisiensi, kita akan diskusikannya di topik yang berbeda. Yang
terjadi lagi kalau XC sama dengan XL, seperti saya katakan, itulah disebut kondisi yang namanya resonansi, sehingga si sumber itu akan melihat seolah-olah indukans dan kapasitasnya itu tidak ada, karena mereka saling meng-cancel atau saling mengkompensasi. Yang dilihat oleh si sumber itu hanya beban resistifnya. Inilah kondisi optimal yang diharapkan oleh si sumber, supaya ada optimal transfer energi dari sumber ke beban. Ya. Jadi kalau kita menghitung lagi tangent V-nya, sudut pergeseran antara tegangan dan arus, entah itu lagging, entah itu leading, itu dihubungkan oleh persamaan ini, PL min VC per PR, ya, atau ini, ya kan, ini drop tegangan kan ya, drop tegangan per drop tegangan oleh R. Atau lebih mudahnya, sekarang kita bisa mendapatkan persamaan ini. Jadi tangent V itu sama dengan XL minus XC per R, atau R. Atau kalau kita ingin tahu V-nya, maka dia R kesetangan dari XL min XC per R. Ini adalah kondisi resonansi di mana kita mengharapkan beban L dan C itu hilang, ya, supaya kita bisa maksimal memindahkan daya dari sumber ke load-nya atau bebannya. Kalau misalnya saja, saya kasih gambaran saja, kalau dia tidak dalam kondisi resonansi, dia terlalu kapasitif atau terlalu induktif. Sehingga apa? Current yang ada itu selisihnya adalah 90 derajat terhadap sumbernya. Kalau kita katakan, kalau kita integralkan perkalian voltage dan current, kemudian kita integralkan dalam satu period, maka mereka saling ortogonal, maka pasti hasilnya adalah 0. Ya. Jadi artinya energi yang dikeluarkan oleh sumber tadi itu adalah 0 saja ke ini, karena tidak ada yang, jadi kalau bebannya adalah kapasitif murni, maka yang terjadi adalah tidak ada energi yang dipropagasikan ke beban. Tetapi tidak berarti tidak hilang sama sekali, karena sebenarnya kalau kita bicara tentang efisiensi dan defisiensi, pasti ada R kecil yang mengganggu, dan itulah justru terjadinya disefisiensi, karena adanya beban kecil, kawat, penghantar, dan sebagainya yang akan merendahkan efisiensi dari sistem tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kondisi resonansi tergantung dari R-nya masing-masing. Ya. Pada saat R-nya 30 ohm, nah, terasa peak. Pada saat R-nya 100 ohm, tidak kelihatan. Sedangkan kalau R-nya 10 ohm, dia baru kelihatan peak-nya. Di sebelah kiri adalah beban kapasitif, di mana XC lebih besar pada XL. Sebelah kanan adalah beban induktif yang mendominasi. Ini gambaran lebih lanjut, di mana kalau tegangan mendahului I, ya, artinya adalah V-nya adalah positif. Kita ingat kalau tegangan mendahului I, berarti bebannya adalah beban induktif. Nah, harus selalu ingat, kalau arus bebannya itu lebih dulu daripada tegangan yang terpasang, maka dia kita sebut sebagai beban kapasitif. Dan kita idealnya memang bebannya harusnya sama, ya, supaya generatornya tidak panas, ya. Ini adalah contoh bagaimana kita, kalau kita punya komponen RLC, dan kita tahu frekuensi dari sumbernya adalah 60 Hz, kemudian cuma kita ingat, ini contoh soal kita ambilkan dari buku yang menggunakan contoh dari luar sana, jadi 60 Hz, kalau kita adalah 50 Hz ya PLN kita. Tegangan maksimumnya adalah 36, di sini ditanyakan
berapa amplitude arus I. Ya, kita pertama pasti akan menghitung berapa setnya, ya kan? Set setelah Anda menghitung dengan rumus yang kita persediakan, maka Anda bisa mendapatkan 219 ohm impedance. Ya. Jadi bukan ohmik ya, tapi impedance. Maka kita bisa menghitung I-nya berapa, I maksimumnya. Pasti terhadap GGL maksimumnya ya. Bagi set kita bisa mendapatkan arus maksimum yang melewati rangkaian RLC tersebut adalah 0,164 ampere. Fasenya ya kita pakai rumus yang sudah ada. Jadi pergeseran fasenya kalau kita lihat di sini induktan sama kapasitansnya ternyata besar kapasitansnya ya, absolute value-nya. Jadi bebannya ini ada beban kapasitif. Dan kita dapatkan di sini dia nilainya negatif, artinya apa? Jadi kalau kapasitif berarti tegangannya ada di belakang arusnya. Jadi kalau tegangan diberikan, maka arusnya sudah mendahului. Baik, kita kemudian menghitung kalau kita memiliki ya, arus di dalam rangkaian RLC, maka kita bisa menghitung daya yang ada di dalam rangkaian itu. Jadi saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa kalau arus melewati L dan C, itu tidak ada daya yang dikonversikan di L dan C. Ya, karena arus dan tegangan di komponen-komponen tersebut yang saya sebutkan tadi, A dan C tadi, kumparan dan kapasitor, itu mereka tegangan dan arusnya berselisih 90 derajat. Jadi kalau kita integralkan, ya, perkalian tegangan dan arus, mereka saling ortogonal. Hasilnya adalah 0. Jadi L dan C tidak pernah mengemisikan energi keluar. Yang mengemisikan energi adalah hanya R. Sehingga kalau kita menghitung daya, ya, daya dalam rangkaian arus bolak-balik, maka kita yang paling penting adalah menghitung daya dalam R. Ya, yang Anda lihat di sini. P sama dengan ini yang daya yang diemisikan ya. I kuadrat kali R ya. Kalau kita lihat di sini, ini kita kuadratkan, sin kuadratkan ya. Kalau di rata-rata apa? Sin kuadrat ini adalah sebenarnya setengah ya nilainya ya. Maka muncul angka setengah di sini. Kalau ada cos kuadrat kalau di rata-rata atau sin kuadrat kalau di rata-rata seperti tertuju di sini, itu nilainya adalah sama dengan setengah. Jadi P rata-rata itu adalah I kuadrat R, I-nya adalah I maksimumnya per 2. Ya, atau kita bisa menulisnya dalam bentuk ini. Inilah nantinya I maksimum per akar 2. Inilah kita sebut sebagai arus, ya total ini adalah arus RMS atau arus root mean square. Ya. Jadi kalau kita punya tegangan yang kita sebut tegangan PLN di rumah, ya, Anda tahu tegangan PLN itu besarnya adalah 220 volt. Voltnya adalah bukan volt peak, tapi adalah volt RMS. Ya, 220 itu volt rata-rata dalam daya. Dan kalau kita tanya maksimumnya, jadi maksimumnya adalah kurang lebih dikalikan akar 2. Jadi 220 dikalikan akar 2, maka hasilnya maksimum tegangan di rumah itu bukan 220 volt, tapi 311 volt. Jadi kalau Anda pegang, Anda kesetrum, dia bergetar itu rasanya adalah tegangan 311 plus 311 volt ke minus 311 volt. Jadi bergetar sedikit ya rasanya. Oke. Jadi ini ya yang saya ceritakan, kalau kita dapat 220 volt itu adalah VRMS. Kalau V peak-nya itu berarti kalikan akar 2-nya. Jadi kurang lebih V peak untuk tegangan di rumah
PLN rumah itu sekitar 311 plus minus 311 volt. Rasanya saya sudah menyebutkan semua. Kalau itu dibebani oleh, ini yang paling menarik di sini. Jadi P rata-rata itu sama dengan tegangan PGL-nya RMS dikalikan RMS. Tapi harus dikalikan dengan cos V. Ya, karena arus ini kita tidak tahu apakah dia satu fasa atau tidak. Kalau dia ternyata tergeser fasa sebesar V, maka kita harus mengalihkan dengan cos V. Cos V inilah. Jadi kalau tadi saya katakan, kalau bebannya kapasitif semua, tegangan itu menghasilkan arus, tapi arusnya dia lagging atau leading sebesar 90 derajat, maka apa? Tidak ada daya yang dikeluarkan oleh si generator. Meskipun sebenarnya ada daya disefisiensi ya. Ingat, meskipun kelihatannya dalam perhitungan itu dia menghasilkan 0, tapi sebenarnya si generator itu tetap mengeluarkan daya dalam bentuk daya disefisiensi. Jadi kita tidak mengharapkan daya disefisiensi ini dalam generator PLN kita. Sehingga beban umumnya diusahakan supaya cos V-nya serendah mungkin. Sehingga di rumah itu kadang-kadang kita harus merendahkan cos V, kadang-kadang kita mengkompensasi dengan kapasitor bank, dan lain sebagainya. Banyak alat-alat yang dijual di pasar yang sebenarnya adalah kapasitor bank. Karena beban, secara umum, beban listrik di rumah kita itu lebih induktif. Karena bebannya apa? Motor kan ya, AC, kemudian apa? AC, kulkas, dan mesin cuci, semuanya adalah beban-beban induktif, ya, bukan kapasitif. Sehingga harus dikompensasi dengan kapasitor. Nah, ini di sesi terakhir kita berbicara tentang transformator. Kenapa kita butuh transformator? Karena tegangan yang tersedia di rumah, misalnya ya PLN itu 220 volt, tidak semua peralatan kita menggunakan 220 volt. Perangkat kita, misalnya seperti HP kita, hanya butuh 5 volt untuk charging, ya kan? Ada beberapa peralatan lain, charging untuk aki mobil misalnya hanya butuh 12 volt. Sehingga kita perlu menyesuaikannya. Ya, menyesuaikannya itu adalah dengan cara, di sini diajarkan dengan cara, kita sudah belajar tentang induksi, ya. Ini yang kita sebut sebagai peralatan yang disebut sebagai trafo. Ya. Ada 2 jenis trafo, menurunkan ya, dari 220 menjadi misalnya 5 volt atau 12 volt atau berapa, dan yang meningkatkan atau step up, jadi tegangan rendah jadi tegangan tinggi. Misalnya di rumah Anda ada yang peralatan yang menghasilkan 110 volt, ya, generator Anda adalah peralatan Anda 220, maka Anda perlu perangkat yang disebut sebagai step up transformator. Ya, rumusnya ini ya. Jadi intinya untuk menyesuaikan tegangan sumber dengan tegangan kebutuhan peralatan. Ya. Pembagiannya seperti ini karena ini adalah kumparan dan biasanya di dalamnya adalah ada feritnya. Ferit adalah untuk meninggikan permeabilitas. Mu-nya ditingkatkan, bukan mu 0 udara tapi ditingkatkan. Jadi biasanya di tengahnya ada ferit yang berupa bahan metal biasanya. Hubungannya adalah VP, ya. P ini adalah primer, S adalah singkatan dari sekunder. Ya. Jadi tegangan primer per jumlah kumparan primernya itu akan sama dengan VS, ya. Tegangan di sekunder dibagi jumlah kumparan di sekunder. Jadi kalau dibolak-balik nanti Anda akan dapat sama ini ya. Dan yang perlu ditekankan di sini adalah rumus tentang kekekalan energi ya, yang saya sebutkan di sini. Tapi sebelum kita masuk ke hukum kekekalan energi, kita
P rata-rata, yaitu sama dengan GGL kali I. Ya. Jadi kalau kita mempunyai daya di sini, ini kan kita melihat daya di sini ya, beban daya, maka daya yang masuk ke sini itu akan sama dengan daya yang keluar di sini. Jadi daya V kali I atau GGL kali I ini akan selalu sama, perkaliannya di sini, di kiri di sini, di primernya maupun di sekundernya. Yang saya tuliskan di sini, jadi daya yang ada di primer itu akan sama dengan daya yang ada di sekunder. Ya. Dan dalam kondisi ini maka apa? VP per VS sama dengan, balik di sini, IS per IP. Jadi untuk daya yang sama, kalau tegangan primernya itu lebih tinggi daripada VS, maka justru arus di sekundernya itu lebih besar daripada di primernya. Jadi hubungan ini yang Anda harus tahu. Ya. Nah, ini yang paling akhir untuk bekal Anda. Trafo tidak hanya dipakai di rumah saja, tapi juga dipakai di transmisi daya. Ya, transmisi daya listrik dari sumber yang ada di luar kota sana masuk ke dalam kota kita. Ya. Ini kita sebut sebagai transmisi listrik tegangan tinggi. Nah, pertanyaannya, mengapa? Mengapa harus tegangan tinggi? Tegangan tinggi kita tahu berbahaya sekali, orang setrum langsung koit. Ya. Kenapa? Kenapa kita harus pakai tegangan tinggi? Nah, tadi kita ingat ya, dengan tegangan tinggi itu kita selalu tahu bahwa transmisi ini akan melewati, ya, transmisi listrik ini akan melewati suatu kawat ya, kawat transmisi yang memiliki nilai resistansi sendiri. Dan kita tahu hukum kekalan energi itu kalau ya, energi yang dikeluarkan di primer dari sumber ya ke destinasinya atau kita sebut saja sebagai sekunder, itu kalau ideal ini nggak perlu ada namanya losses ya. Kalau ideal nggak ada, tapi kondisi selalu tidak ideal ya. Selalu ada losses ya. Dan kita berusaha menekan losses ini sekecil mungkin. Nah, kita tahu bahwa R transmisinya itu ya, R trans itu adalah R transmisinya. Ini adalah suatu nilai konstan ya, sepanjang berapa ratus kilometer. Nah, untuk bisa menekan daya disefisiensi ini atau daya yang kita sebut sebagai losses ini, dan supaya serendah mungkin, maka yang bisa kita lakukan adalah menekan si I kuadrat transmission itu serendah mungkin. Caranya gimana? Kita lihat di halaman sebelumnya, ini ada perbandingan, sehingga supaya IS-nya ini ya, I transmission itu kan IS ya, ini mengecil, maka yang dilakukan adalah ya, IS ini jauh lebih kecil daripada IP, maka VP-nya harus lebih kecil terhadap VS. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tegangan di transmission ini harus tinggi sekali supaya IS-nya itu kecil sekali. Jadi kurang lebih sehingga kita bisa melihat bahwa tegangan antar kota itu transmisi listrik itu bisa sampai bahkan ada yang 500 kV ya, 500.000 volt. Anda jangan mencoba memegangnya, jangan mencoba memanjat menara listrik, karena Anda akan kering di sana. Jadi ini ibaratnya. Kalau masuk ke dalam kota, kita sudah merendahkannya. Karena apa? Karena bebannya semakin mengecilkan, karena didistribusikan biasanya besarnya adalah sudah 50 kV, bahkan yang sudah masuk ke perumahan biasanya sudah diturunkan menjadi 6 kV. Jadi 6 kV itu kurang lebih 6.000 volt. Kalau sudah masuk ke gardu, nah baru nanti dipecah-pecah dalam tegangan sesuai dengan tegangan rumah kita 220 volt. Jadi kurang lebih filosofinya itu bahwa tegangan transmisi listrik, kenapa harus tegangan tinggi? Karena kita memang mengusahakan supaya IS-nya itu sekecil mungkin, sehingga apa yang kita lakukan, maka VP-nya harus sekecil mungkin terhadap VS. VS adalah transmisinya, maka apa yang kita harapkan,
yang terjadi adalah VS-nya pasti harus jauh lebih besar daripada VP, sehingga ini biasanya dalam ribuan volts ya. Itu yang saya ceritakan tadi. Baik, kita sudah mendengar azan, saatnya kita menutup kuliah ini. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.